Shalom. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa, saya yakin setiap hari kita siap untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin semua? Mari kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Saya mengundang Pak Hadi. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari saudaraku, kita akan mulai ibadah ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami, anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, memberikan waktu kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Kami terimalah penyembahan kami Bapa, terimalah pujian kami. Dan kami mau duduk diam, mendengar akan firman Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Allahku. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa pada siang hari ini. Biarlah kami boleh memberikan hati kami untuk Engkau Bapa. Juga berdoa untuk Pak Lexi yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kehidupan bagi kami. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, Engkau juga Tuhan yang memberikan urapan Bapa, supaya kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini, kami buka ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak berkesudahan. Mari jemaat Tuhan, kita katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Semua yang bersyukur, mari kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nyanyikan pujian bagi Dia, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih-Nya, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Semua sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
Mari yang bersyukur akan kebaikan Tuhan, katakan lebih lagi. Oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Lebih lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Semua percayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lebih lagi nyanyikan pujian kita bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang bersyukur sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ada amin semuanya? Dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua percayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Semuanya siap? Lebih lagi bagi Tuhan kita. Ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Semuanya siap? Namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung apa? Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
pergi dariku. Haleluya. Siapa yang memilih untuk mengikut Tuhan sampai garis akhir? Mana tangannya, siapa yang memilih ikut Tuhan sampai garis akhir? Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Sahabat-sahabat, katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kontroli, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kalimat-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Ya, ada amin semuanya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Dapat mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya siap. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kontroli, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kalimat-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah apa? Pilihanku. Yesus adalah pilihan kita, amin. Mari sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
mengikutimu. Lebih lagi katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah. Sekali lagi katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah apa? Dengan iman katakan, pilihanku. Yang sepakat Yesus adalah pilihan kita, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Semua bersuka cita? Semua siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi? Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, untuk kita naikkan penyembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan sangat mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, dengan segenap hati kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Lebih lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau selalu memuji-Mu, karena kami memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada, dan Kau selalu hadir, dan Kau bawa kami Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia sampai pada garis akhir. Kami dipakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Semua yang bersyukur lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah ya Tuhan, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, agar indah bagimu.
Terima kasih Tuhan, Kaulah sumberku, Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, terpujilah Allah yang setia. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Tuhan. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagi. Sekarang ku memuji, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagi. Sekali lagi, Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. amin. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu.
agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. berikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Engkau Tuhan bekerja saat ini. Biarkan hati kami terbuka Tuhan. Menerima benih firman Tuhan. Agar firman ini bertumbuh, berbuah hingga 100 kali lipat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tawan setiap pikiran-pikiran, kekhawatiran, konsentrasi yang mengganggu kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus biar Engkau Allah Roh Kudus yang mengambil alih tempat ini Bapak. Tuntun hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Hanya oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau percayakan kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati jemaat semua. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan. Silakan dulu Bapak Ibu semuanya. Sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah membawa jemaat Tuhan di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, Pak Gembala tidak bisa berkumpul dengan kita karena sudah jauh-jauh hari di tempat Ibu Sulis. Ya, Ibu Sulis juga khotbah di sini. Jadi pertukaran mimbar untuk pelayanan. Ya, salam untuk jemaat Tuhan semuanya. Dan masih hangat ya yang kalau kemarin untuk bapak-bapak yang mengikuti kompi ya. Bapak-bapak yang di sini yang belum mengikuti, ayo join karena keakraban, tapi terutama kan kesehatan ya. Kalau pada saat kita berjalan trekking itu, ya bukan trekking biasa, rupanya ada goa yang didatangin. Aduh saya kaget juga itu ada goa tuh ya. Ya 30 meter masuk ke dalam dan ada air terjunnya, ya bisa mandi. Tapi yang jelas keakraban, kesatuan, kesehatan dari bapak-bapak di sini membuat kita yang mau ikut kompi, ayo kompi karena kompi the best. Amin. Oke, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ingat ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala waktu kita kemarin ya sebelum tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga. Amin. Nah, Yesus terangkat ke surga 10 hari kemudian itu Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Itu tepatnya 7 hari yang lalu disampaikan oleh hambanya Pak Budi di tempat ini. Dan kita masih dalam suasana demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini momen yang gak pernah kita, momen penting bagi iman orang Kristen. Bahwa itu sangat penting sekali. Nah sekarang saya membawa bagian bacaan yang sama. Tapi nanti kita akan lihat poinnya. Tapi jelas bahwa ada satu kesinambungan. Kalau Bapak Gembala kemarin bawa itu lebih fokus untuk Yesus terangkat dan message yang disampaikan adalah amanat agung itu harus disampaikan. Pak Budi kemarin tentang kasih. Nah, kita bisa jangan lihat dulu slide-nya, skip dulu nggak apa-apa. Kita buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pertama, ya Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11, 5 ayat 6 ayat ya. Kita baca, ya saya baca sini kalau yang sudah lihat sini bisa di slide ya, minta tolong ditayang di slide. Itu Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ini berbicara bagaimana sebelum perpisahan Yesus terangkat, murid-muridnya bertanya, Tuhan maukah pada masa ini Engkau memulihkan Israel? Apa jawab Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga ada 500 orang. Ya, 500 orang. Tapi nanti pada saat Yesus terangkat yang balik untuk menerima janji Tuhan 120 orang. Jadi kemana sisanya? Nah itu saya nggak bahas di sini. Yang jelas bahwa disaksikan oleh banyak orang dan awan menutupinya.
dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu kasih Tuhan, ini momen-momen terakhir waktu Yesus akan berpisah dengan mereka. Jadi saya kasih di sinilah. Titik di sini adalah waktu momen mau perpisahan. Oke? Sebelumnya Yesus bilang kata apa? Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan. Ini di titik sini. Lalu mau terangkat nih. Masih ada yang tanya, Tuhan mau enggak engkau memulihkan Israel? Padahal Yesus fokus untuk mereka pergi. Nanti kita kan waktu Yesus terangkat, kita setiap tahun memperingati apa yang tadi? Pentakosta. 7 hari yang tadi saya bilang yang lalu. Peringati, sampai 2025 kita masih peringati. Tapi nanti di ayat yang ke-11 mengatakan apa? Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu paham ya? Yesus akan datang kembali di titik ini. Oke. Kita skip, kita buka dari tema yang saya mau bacakan. Boleh slide? Kita lihat dari Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu kita baca dari ayat 31 sampai ayat ke-40 secara bersama-sama. Saya 31, Bapak Jemaat kasih Tuhan ayat yang ke-32. Oke? Penghakiman terakhir ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Saya ulang. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Ini berbicara tentang Yesus datang kembali. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bapak Ibu ayat ke-2. Ayat 33, Matius 25 ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 37, maka orang-orang itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi bagian kita baca itu adalah peristiwa di mana Yesus akan datang dan bacaan yang tadi itu terjadi. Pada saat aku sakit, engkau mengunjungi aku. Pada saat aku lapar, apakah engkau memberi aku makanan? Nah, itu omongan di sini nih. Pada saat Yesus datang. Nah, saya mau mengangkat bagian adalah bagian ayat 37.
Ini yang seru. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bapak Ibu kasih Tuhan, ucapan demikian itu terjadi bila manakah? Artinya mereka tidak melihat, betul? Mereka tidak melakukan apa yang Yesus, kalau aku lapar kamu beri aku makan. Berarti enggak lakukan itu. Betul ya? Mereka tidak melakukan demikian. Kenapa hal demikian? Melihat yang di sini adalah mereka melihat dengan mata jasmani. Mereka melihat dengan mata jasmani. Ini sesuatu yang kita harus melihat Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, nanti saya akan bahas di poin berikutnya lagi. Itu kalau mata jasmani dan mata rohani itu beda. Mempengaruhi, mata jasmani mempengaruhi. Bapak firman Tuhan bilang apa? Bahwa mata adalah pelita tubuh. Mana matamu benar, jelas, maka teranglah kehidupanmu juga. Ini ucapan, bila manakah kami melihat engkau. Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti ada yang menutupi mata rohani mereka. Ada yang menutupi sehingga mereka nggak lihat. Saya memberi tema, celikan mataku sebelum engkau kembali. Artinya Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saya nggak mau jemaat Sungai Yordan di sini pada suatu saat Yesus datang di sini dan nggak ngerti bahwa pada saat aku lapar, pada saat aku di penjara, bila manakah ucapan itu jangan terjadi. Amin. Jadi sebelum Yesus datang yang kedua kali, seruan hati yang paling dalam, celikan mataku Tuhan sebelum engkau kembali. Sebelum Yesus kembali, kita masih memperingati yang namanya apa? Pentakosta. Ayo, apa yang kita harus lakukan supaya jangan sampai terjadi di situ. Seruan itu terjadi di ujung sana. Amin. Itu goalnya di sana. Saya lihat sini paling tidak ada 3 hal. Paling tidak ada 3 hal yang membuat kita, mata rohani kita ini tutup sampai kita nggak melihat ini. Next slide. Ya, kita lihat dari kisah para rasul saat Yesus terangkat ke surga. Kita lihat poin itu jelas di situ. Kisah para rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu kasih Tuhan. Detik-detik Tuhan akan naik balik ke surga. Mereka belum sinkron dengan isi hati Tuhan. Mereka masih apa? Berfokus pada diri. Pertama, kenapa mata hati rohani tertutup? Karena berfokus pada diri sendiri. Di dalam perjalanan dengan mereka, itu masih terjadi. Apa? Ibu Yohanes datang bilang ke Yesus ini, Yesus, kalau engkau mau merintah ya, nanti anakku satu di samping kanan dan anakku satu di samping kiri. Berfokus pada diri. Saat itu Israel di dalam masa jajahan Romawi. Israel saat itu di dalam masa jajahan Romawi. Logika sih manusia, ya juga ya. Orang perlu kenyamanan, perlu apa. Tapi kurang lebih 3 tahun lebih ya, kurang lebih 3 tahun setengah. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, udah bersama-sama dengan Yesus, nggak mengerti maksud Tuhan. Jangan sampai murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus 3 tahun setengah
nggak nangkap apa yang Tuhan mau. Pertanyaan untuk kita kekristenan. Status kita Kristen, tapi kau tahu nggak apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Bergaul nggak lebih dalam tahu isi hati Tuhan? Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Baptisan mereka, tapi masih minta, mau nggak engkau memulihkan Israel? Masih belum. Ini terjadi terus. Buktinya apa? Pergerakan penginjilan setelah Yesus naik itu hanya berfokus pada Yerusalem. Dengar? Pada Yesus naik ke surga, gerakan penginjilan itu terjadi hanya di Yerusalem. Mujizat terjadi. Luar biasa. Terus apa? Yesus mengizinkan yang nama penganiayaan. Jangan sampai kita di dalam kehidupan yang nyaman terjadi goncangan Bapak Ibu. Amin. Kita harus keluar. Kita harus pergi. Keluar. Yesus membuat mereka keluar tuh dari apa? Kenyamanan di Yerusalem. Penganiayaan. Bukti. Sejarah. Ini bukan cerita mitos. Di India ada gereja yang namanya Martom. Martom artinya Tuan Thomas, seorang murid Yesus yang pergi pelayanan sampai ke India. Apalagi murid-murid Tuhan Yesus yang melayani sampai benar-benar luar biasa. Kalau Petrus itu udah jelas. Makanya di gereja Katolik mereka menganggap bahwa bapak mereka itu adalah Petrus. Itu pertama tuh, ya. Jadi Petrus memang pelayanan di Romawi. Terus di Roma gitu ya. Terus Sakeus, Yakobus, anak Zebedeus. Itu pelayanannya sampai ke Spanyol. Ini bukti dari kumpulan bapak-bapak gereja yang menulis perjalanan mereka. Lalu siapa lagi? Filipus, Asia Kecil, yang sekarang kalau kita kenal itu namanya Turki. Ucapannya Turki. Jadi mereka sampai ke Turki. Terus Matius itu pelayanan ke Ethiopia. Lalu Yakobus putra Alfeus pelayanan sampai ke Mesir. Makanya kalau para teolog mereka lebih akrab ke situ tuh. Teolog dari Mesir itu lebih akrab. Tadeus, Mesopotamia dan Persia. Kalau sekarang ini tuh Suria. Teman saya ada ke sana dan dia foto untuk bukti-bukti peninggalan. Dia tunjukin ke saya. Saya bilang, one day lah kalau Tuhan kehendaki saya ke sana. Jadi sampai ke Suria. Masih murid-murid yang lain ada. Saya nggak sampaikan sini, tapi bahwa goncangan itu terjadi. Termasuk kalau Bapak Ibu tahu sendiri adalah peristiwa Rasul Paulus yang turut menganiaya. Ya, itu peristiwanya. Mereka nyaman di Yerusalem. Ayo, tapi nggak keluar, goncangan terjadi. Fokus hanya pada diri. Tuhan bilang ini, ayo pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Sampaikan Yesus itu hidup. Yesus bisa menyelesaikan masalahmu. Hanya Yesus, nggak ada yang lain. Katakan, Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu. Kanan kiri, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Hari Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang membuat mereka untuk mengalami berputar pada diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, sehingga apa? Menghalangi mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Poin yang kedua, selubung. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 3 ayat 14. Tuh 2-3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka,
jika mereka membaca perjanjian lama atau tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ini berbicara pada orang Yahudi. Mereka diselubungi tidak memahami tentang Mesias. Ya, mereka diselubungi. Lah untuk kita apa bagian ini? Ada selubung yang menutupi kita. Ya, kalau saya baca terjemahannya lebih banyak itu mengatakan apa? Pikiran itu menjadi tumpul. Enggak mengerti. Ini koneknya cuma satu. Hanya Yesus. Yesus yang dapat menyingkap. Jadi kalau kita di sini Bapak Ibu ibadah setiap minggu. Kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, selubung itu masih menutupi. Kalau kita ibadah setiap minggu dan kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lahir baru lebih lagi, selubung menutupi kita. Ini nggak bisa. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang mampu memampukan kita. Bagian ayat yang ke-16. Dia di situ mengatakan apa? Bahwa hanya Yesus yang bisa menyingkapkan selubung itu, hanya Yesus. Jadi untuk kita semua Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang cara yang lebih. Hanya Yesus. Orang Israel sendiri, pengajar Nikodemus itu seorang pengajar. Kalau dibilang pengajar itu enggak ece-ece. Benar-benar tuh melewati tahap seleksi yang luar biasa. Karena mereka punya Dewan Sanhedrin, pengujian, dan masa mereka masih kecil, itu usia belasan tahun tuh itu sudah hafal Torah. Dan kalau sampai tingkatan-tingkatan itu benar-benar sudah benar-benar enggak ece-ece kaleng-kalengan lah. Dia datang ke Yesus. Yesus, apa yang aku harus buat supaya selamat? Engkau harus lahir kembali. Yesus bilang gitu. Engkau harus lahir kembali. Dia bingung. Apakah aku yang udah tua ini masuk lagi ke dalam rahim lalu? Bukan. Engkau harus lahir kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus yang bisa menolong kita untuk membawa kita lebih lagi. Ini berbicara tentang apa? Hubungan lagi. Baca firman, renungkan. Karena di dalam membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, kita diteguhkan, ya. Firman itu berguna untuk apa? Menegur kita, menolong kita, menegur kalau kita ada kesalahan, mengajar kita yang benar. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, mata hati kita tertutup. Kita susah untuk melihat yang lain. Kita susah untuk menangkap isi hati Tuhan. Tuhan mau gerakan kita untuk yang lain, kita tertutup. Ini yang menjadi salah satu hal yang paling penting bagi kita semua. Hati kita, mata hati kita, jangan sampai kita pertahankan ego kita nih. Kalau di bacaan bahasa Indonesia sehari-hari ya, itu ada terjemahan tuh gini, di saya 25 ayat 7 Bapak Ibu kalau bisa buka. Itu mengatakan apa? Bahwa bangsa-bangsa itu diselubungi dengan kesedihan. Yesaya 25 ayat 7, itu bangsa-bangsa itu diselubungi. Jadi selubung ini tuh ada banyak yang menafsirkan bahwa diselubungi dengan kesedihan. Ada dalam di Alkitab itu banyak apa? Diselubungi dengan kekhawatiran, kejahatan. Nah ini kita diselubungi apa? Jangan sampai hal ini masih mengikat pada kita dan kita nggak sadar. Mengalami Yesus nggak? Mengalami Yesus, mujizat Yesus adalah hal yang biasa bagi orang Kristen. Harus. Mengalami Yesus adalah hal yang biasa karena memang setiap waktu kita harus bertemu dengan Yesus. Adalah hal biasa.
Itu menjadi hal yang biasa. Saya akan pindah ke poin yang ketiga. Next. Poin yang ketiga adalah kasih menjadi dingin. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sekali lagi, kuat. Suaranya keras. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saya kembali lagi ke sini. 2025 kita lagi memperingati apa? Pentakosta. Terus waktu berjalan, tapi apa? Ada satu titik, Tuhan akan datang di sini. Kedatangan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, waktu untuk menuju kedatangan Tuhan, itu dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Peperangan semakin terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat saat ini di media, sedang ada kirim rudal tuh sekarang. Iran Israel lagi terjadi, Rusia Ukraina lagi terjadi. India sama Pakistan terjadi. Semakin nih. Kemarin berita mengatakan apa? Saya waktu pulang dari Kompi tuh, Pak Audi Putar dapat kiriman dari saintis orang Indonesia. Dia lagi komplain untuk kita ya. Supaya apa? Karena sekarang mereka kirim melalui nyamuk. Wah, itu saya nggak bahas di sini ya, bahaya. Jadi intinya adalah peperangan dagang terjadi. Kamu naikkan tarifnya berapa? Saya naikkan tarif lebih lagi. Saya naikin tarif, dia naikin tarif lagi. Perang dagang. Semua apa sedang terjadi nih? Menuju apa? Kedatangan Tuhan. Ini kedatangan Tuhan di sini. Peperangan terjadi dan firman Tuhan mengatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Tadi ada dana dari dunia, dari Amerika untuk membantu negara-negara berkembang. Amerika mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Dana itu dibatasi. Salah satunya adalah Indonesia, daerah bagian sisi vaksin itu bisa dapat. Sekarang di stop. Banyak yang teriak. Kenapa? Dia harus fokus ke negara dia, jangan sampai kolaps. Menjelang kedatangan itu kasih semakin dingin. Kenapa? Ya, aku harus amankan keluargaku dulu. Ya, aku amankan dulu. Mau melakukan baik, mikir-mikir dulu. Aku ada 10.000, 100.000. Mau kasih dia, nanti gue makan apa lagi? Mau kasih dia, mikir. Kedurhakaan semakin tingkat, ya, terjadi pergeseran. Etika terjadi pergeseran banget. Bapak Ibu, saya percaya di sini yang generasi terdahulu sangat menghormati para guru. Kalau guru melewat aja kita kalau bisa ngumpet. Kita nggak enak gitu. Coba sekarang anak lawan guru. Guru yang memberi disiplin lebih. HAM kena. Hak asasi kena. Terjadi pergeseran loh, menghormati. Ini semua menuju ke sana. Kasih menjadi dingin. Kalau dalam hal kekurangan, aduh saya nggak ada waktu. Ada teman kita yang sakit, ada orang yang kita sakit. Aduh saya nggak ada waktu untuk kunjungan. Mau lihat yang sakit, bisa. Saya nggak ada waktu nih untuk pelayanan. Puji Tuhan. Kita Sungai Yordan tetap berjalan terus. Pelayanan penjara kita di sini setiap bulan melakukan. Kemarin baru tanggal 10 kemarin kita ke LP kelas 1 Tangerang. Saya ini pikir selama ini pelayanan penjara kalau kelas 1 Tangerang itu fasilitasnya keren gitu ya. Karena kelas 1 gitu ya pikir ya. Lalu saya tanya kepada yang di samping yang teman. Kenapa sih ini disebut kelas 1 Tangerang? Karena saya udah beberapa kali LP yang berbeda gitu ya. Dan memang kebetulan tempat yang saya datangi itu bagus. Saya pikir fasilitasnya oke. Kenapa disebut kelas 1?
Pak, kalau disebut kelas 1 karena hukumannya itu berat. Oh gitu, kelas 1 itu karena hukumannya berat. Minimal 17 tahun. Belasan tahun gak ada, 10 tahun gak ada. Jadi hukumannya hukuman berat. Bahkan yang melayani main keyboard kemarin, main bass, gitar ya. Itu seumur hidup. Beberapa seumur hidup. Lalu saya dijelasin. Pak, kalau kita di sini bandel Pak ya. Kita nggak mengikuti apa yang petugas sarankan. Maka yang bandel-bandel ini kami dikirimkan ke Nusa Kembangan. Oh gitu. Jadi kalau di Nusa Kembangan adalah orang yang nggak mau berubah. Sudah berat, nggak mau berubah lagi. Kirim ke Nusa Kembangan. Waduh. Tapi puji Tuhan kita setiap bulan pergi. Sebelumnya kita ke Jambe. Bulan depan kita akan ke pelayanan lapas dan rutan Pondok Bambu. Bapak Ibu yang mau pergi, daftar. Ayo kita pergi sama-sama. Ini pelayanan khusus wanita ya. Kita butuh banyak nih. Kenapa? Karena diminta 2 kali ibadah. 2 kali ibadah, jadi saya akan bagi 2 tim. Ya sekalian yang mau volunteer pelayanan misi, ayo sama-sama kita bangkit. Amin. Ya masih banyak ya kita lakukan. Jangan ini, saat aku di penjara. Kapan Tuhan di penjara? Aku gak lihat Tuhan penjara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya lihat ayat yang ke 40. Coba kita lihat di dalam Matius yang tadi 25 ayat 40. Itu benar-benar membuat saya wow, luar biasa. Saya baca ayatnya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku. Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk orang benar. Sekali lagi saya mengatakan, Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau Bapak Ibu anggap mereka yang di luar sana, anak jalanan, orang yang susah di dalam penjara, orang berdosa, itulah Yesus anggap mereka saudara. Yesus menganggap mereka saudara. Apabila kau lakukan ini pada mereka, ya saudaraku yang di dalam penjara, saudaraku yang lapar, saudaraku yang sakit, kau lakukan untuk aku. Jadi kalau dalam keadaan yang tersusah, terdesak, dalam keadaan yang genting, kedurhakaan semakin, ya ekonomi susah, masih nggak kita tetap melakukan amanat agung, mengasihi, membagi waktu. Kita nggak pergi, Tuhan saya mau nabur untuk pekerjaanmu. Ini kita dihubungi dan kita ditawarkan untuk ke Nusa Kembangan. Saya nggak ini ya, anytime kita ke sana kapan, saya sendiri mengukur kekuatan saya. Kita di Sungai Yordan, yang mau pergi minimal belasan orang, ya Bapak Ibu, kita akan ke Nusa Kembangan. Jika Tuhan kehendaki ya mungkin bulan September, harus agak banyak, kurang lebih sekitar 16. Karena Nusa Kembangan itu saya dipresentasikan sama bagian, itu di dalam itu ada 4 pelayanan penjara besar. Jadi sekali ibadah serempak, jamnya serempak. Ada yang lapas besi, kembang kuning, dan yang lain-lain ya. Nah kita tuh akan mencar. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau pergi, daftarkan diri. Ya kita harus pergi minimal, kita akan 3 hari. Saya dihubungi juga untuk bukan cuma di lapas Nusa Kembangan, tapi setelah balik dari lapas Nusa Kembangan, kami melanjutkan untuk daerah Purwakarta sama satu daerah lagi Cilacap yang minta untuk kami layani juga. Jadi balik dari sana kami akan melayani gitu ya. Jadi butuh tim minimal 4 pembicara yang menyampaikan firman Tuhan minimal. Ya mau nyampaikan pujian, mau singer apa, ayo siapkan diri kita setiap melayani Tuhan. Amin. Bangkit. Sungai Yordan bangkit, amin. Sungai Yordan bangkit, amin. Amin. Ya Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita semua buka dari, saya minta ditayangan Efesus 1 ayat 17 dan Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Ini menjadi penutup kita untuk kita perenungan penting dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Next. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu, sekali lagi, menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi apa? Kita butuh yang namanya butuh roh hikmat, wahyu, agar mata hati kita ini bisa terbuka. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang perenungan firman. Hati yang terbuka untuk dibentuk. Ya, sepaham dengan gembala gereja kita Sungai Yordan. Kenapa saya bilang itu? Poin yang pertama saya Bapak Ibu masih ingat, saat murid-muridnya Tuhan mengarahkan mereka untuk hal yang visi misi, itu persis dengan ini. Gembala sudah menetapkan ada 3 pilar kita, keintiman, keluarga, misi. Ayo kita bangkit sama-sama, dukung, bertumbuh sama-sama. Amin. Saya minta pemusiknya siap untuk kita berenungan sama untuk bangkit berdiri. Dan selalu kita katakan, aku ingin sepertimu Yesus. Amin. Firman ini mengajar kita untuk lebih lagi. Tuhan, jelikan mataku untuk memandang Kau. Ku sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan tanya, bila kamu pada saat aku sakit, pada saat aku lapar, pada saat aku di penjara, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka jawab kita, ya Tuhan, saya melakukan. Saya mau dan mau amanat agung dilakukan dalam kehidupan. Membagi kasih, amanat agung berbicara tentang membagi hidup. Karena kita harus memberikan waktu kita, memberikan doa kita, berikan uang kita, apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Agar orang yang belum kenal Tuhan, mereka diselamatkan. Amanat agung berbicara pengorbanan. Mari ambil bagian. Kelak kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Meteraikan ini ya Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga jemaat Tuhan saat Engkau datang kedua kali, jemaat Sungai Yordan akan menyambut Engkau dengan sukacita. Mari hambaku yang setia kumpul bersama-sama dengan aku. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alexander Kumasela untuk pelayanan pada ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Semua diberkati akan firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik Tuhan yang sudah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi pekerjaan tangan-Mu Tuhan, bagi misi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memberi sepenuhnya dengan penuh sukacita yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan diakonia, bisa memasukkan di dalam kotak yang ada di sebelah kiri saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di siang hari ini. Bisa diminta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangan. Oh ya, mari kita beri tepuk tangan. Selamat datang Ibu dalam ibadah kita. Kami mengundang Ibu untuk kembali bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini melalui layar multimedia. Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan. Saya tanya sama Tuhan Yesus itu. Saya bilang kok saya Tuhan Yesus. Tapi Jadi setelah biopsi, ya, itu hasilnya gimana tuh Bu? kanker stadium 1C. Dari Odi gimana? Itu gimana reaksi Odi? Dan yang pasti sakit sih ngelihat orang tua tinggal satu-satunya gitu. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elcid Basri. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kawinti Chandra. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk hadir dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pendalaman Alkitab bulan ini diadakan pada hari Kamis 26 Juni 2025 jam 7 malam via Zoom
dengan tema Amsal 1 ayat 1-7 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Dr. John Riwu Pakuli MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Program Orang Tua Asuh GBI Sungai Yordan, Roksi, dan Depok membuka pendaftaran calon anak asuh tahun ajaran 2025 sampai 2026. Terbuka khusus jemaat GBI Sungai Yordan, Roksi, dan Depok dengan syarat: yang pertama, orang tua calon anak asuh adalah jemaat tertanam di GBI Sungai Yordan, Roksi, dan Depok yang sudah dibaptis dan mengikuti SHDR. Yang kedua, orang tua dan calon anak asuh aktif dalam ibadah dan komsel. Yang ketiga, calon anak asuh dari sekolah swasta bersedia menyerahkan fotokopi rapor terakhir. Yang keempat, calon anak asuh mengisi form pendaftaran penerimaan anak asuh dan bersedia menaati peraturan OTA. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai 22 Juni tahun 2025. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi OTA Jakarta dengan Ibu Julia dengan nomor telepon yang tertera di layar, dan juga OTA Depok dengan Ibu Leni dengan nomor telepon yang tertera di layar. Den, ya Pak, saya minta ini semua direkap ya. Terus kalau bisa sebelum jam 3 udah disubmit ke saya. Oke, Pak. Den, ya Pak. Cek ya, saya udah cek. Ini saya bawa balik ya. Den. Oh, mana ini udah jam 3? Duh, Pak, Bapak baru kasih hari ini. Ini banyak, Pak. Paling kelarnya besok, Pak. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, ya anak muda terutama, jangan lupa ya untuk diajak ke acara Holy Party yang akan diadakan oleh youth kita. Mari kita sama-sama sukseskan acara Holy Party ini. Anak-anak muda dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Semua bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Kau Raja diadukan dan dipuji. Dengan iman katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh
Sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja Tuhan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa. Bapa kami sesuai dengan Tuhan Yesus ajarkan. Dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan dan yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pergolakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat donat kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal turun atas kita semua. Persekutuan Roh Kudus yang manis, yang dengan lembut memimpin kita, menolong kita, bahkan menyempurnakan kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin.